Shalom semua warga kerajaan yang menantikan kedatangan Sang Raja. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada penyesatan. Itu yang pertama. Seperti saya sampaikan pada waktu awal tahun 2 tahun yang lalu, akan ada penyesatan, ada penganiayaan, dan akibatnya akan ada pemurtatan dan pengkhianatan. Karena itu banyak orang salah mengerti tentang keempat kuda di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Setiap dari kita harus mempelajari sungguh-sungguh akhir zaman ini lebih dari biasanya, yaitu kitab Wahyu, kitab Daniel, kitab Zakaria, Ezekiel. Tetapi khususnya Wahyu pasal ke-6 itu banyak hamba Tuhan salah mengartikan. Maaf saudara. Mereka mengatakan bahwa penunggang kuda putih itu adalah Kristus. Dan dia keluar berkemenangan dan menaklukkan. Conquering. Itu the power of the gospel. Bukan saudara. Kalau kita baca dari mulutnya Kristus sendiri. Matius 24, Lukas 21. Yang pertama adalah yaitu penyesatan. Ini adalah antikristus. Dan roh-roh antikristus. Sang antikristus akan datang. Dan dia akan disembah sebagai Allah. Tetapi roh antikristus sudah menyebar ke seluruh dunia. Karena itu dalam Wahyu pasal 6 ini kan ada 4 penunggang kuda. Yang kedua penunggang kuda merah padam. Kepadanya diberikan pedang yang besar. Lukas 21, Matius 24, Kristus mengatakan akan ada peperangan. Ya, saling membunuh. Etnis melawan etnis. Kerajaan melawan kerajaan. Look what happened. Kita melihat semuanya itu sedang terjadi. Tapi khususnya firman Tuhan mengatakan kalau ada orang mengatakan dia adalah Kristus. Jangan percaya. Belakangan ini sudah masuk ke Indonesia. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah berasal dari China. Eastern Lightning. Saudaraku. Yaitu petir yang datang dari timur. Yang Xiangbin mengaku bahwa dia seorang wanita. Dia mengaku bahwa dia adalah Kristus yang datang kedua kalinya itu. Seorang wanita, orang Tionghoa, tidak mungkin saudaraku. Karena Yesus yang sama ini akan datang. Waktu dia datang pertama, dia menjadi orang Yahudi. Dan dia laki-laki saudaraku. Tetapi berapa banyak yang tertipu. Bahkan sudah masuk ke Indonesia. Hati-hati saudara yang kasih. Firman Tuhan berkata tentang declaring God's mandate. Kalau dia berbicara dirinya sendiri jangan percaya. Cek dengan firman Tuhan. Ya, bukan kembali ke laptop, kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat penipuan-penipuan semacam itu. Kita melihat tentang unification church, ngaku church. Pemimpinnya Sang Myung Moon mempengaruhi sebagian besar daripada para pemimpin Jepang. Dan akibatnya saya lihat Shinzo Abe itu ditembak oleh seseorang yang benci sekali pada kelompok ini. Hanya karena dia berteman, mungkin pernah diwawancara. Dan saudaraku, itu sungguh sangat menyesatkan. Jadi hati-hati ya. Kalau ada orang declaring God's mandate, cek. Tuhan mengatakan dari apa? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau dari kandungannya tidak bisa tahu saudaraku. Oh kelihatannya tanda-tanda dan mukjizat. Tetapi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Satu hallmark daripada pengikut Kristus dan hamba-hambanya adalah rendah hati. Dan segala kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Katakan samping kiri kanan dimanapun Bapak Ibu berada. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami, seluruh hidup kami. Untuk kami bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami menaikkan pujian, penghormatan dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kami akan menerima mujizat yang baru daripada Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita mau datang ke bait Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, haleluya. Terima
Sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami. Ketika Engkau berjanji akan selalu menyertai kami, Engkau Allah tidak pernah tidak menepati janji. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Siapkan hati kami untuk kita datang kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, sekalipun ku berjalan
bersyukur Yesus, kasih dan setiamu selamanya. Kau sangat baik bagi kami, pertolonganmu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, haleluya. Bawa sembahmu, naikkan ucapan syukurmu. Dia Tuhan yang besar, Dia Allah yang baik, Dia kekal selama-lamanya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, selain kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Tuhan yang sangat baik, pertolonganmu selalu bersama. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu dan terseru. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Coba Tuhan nyanyikan. Ku pandang wajah-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita, menjadi iman kita. Ku datang dari-Mu, amin Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, shalom buat kita semuanya. Saya suka lagu ini karena lagu ini cukup powerful dalam seluruh kehidupan saya. Dan tentunya saya berdoa setiap saudara ketika menyanyikan pujian ini, mujizat Allah dan kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja sama-sama. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Jika saudara sedang menantikan mujizat Allah dan hari ini saudara berkata, betul pendeta, saya sedang mengalami perkara-perkara yang mustahil bagi otak dan pikiran saya, saudaraku, bagi situasi saya saat ini. Tetapi percayalah saudara, believe or not, ketika kita punya iman, kita orang percaya, saudaraku, tidak ada perkara yang mustahil. Nyanyikan sekali lagi sama-sama dengan penuh keyakinan iman bahwa mujizat masih ada, kemustahilan bisa diselesaikan hari ini, dan minggu ini akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Sama-sama. Tiada yang mustahil dan
suka bila Roh Allah turut bekerja sama-sama. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan amin, 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 amin. Pendeta Hengki akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami duduk di hadirat Tuhan lagi untuk belajar, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami semakin semangat lagi, iman kami semakin diperkokoh lagi, dan kami semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa. Katakan luar biasa, yaitu what is impossibility. Saudaraku, kita membahas tentang apa yang disebut, apa itu kemustahilan. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, kita sering sebagai manusia biasa, sebagai orang percaya, sering menghadapi hal-hal yang kelihatannya tidak masuk akal untuk diselesaikan. Dan itu perlu yang namanya mujizat Tuhan. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, mungkin saudaraku, orang berkata, fakta yang ada berkata, engkau tidak mungkin punya anak. Mungkin ada orang yang berkata, engkau tidak mungkin sukses. Engkau tidak mungkin berhasil. Engkau akan gagal terus. Engkau tidak mungkin kaya. Engkau tidak mungkin sembuh. Engkau tidak mungkin punya rumah tangga. Dan banyak hal yang sepertinya itu sebuah nada-nada kutuk yang sedang terjadi. Tapi saya mau kasih tahu, oleh karena itu kita membahas apa yang disebut dengan what is impossibility. Apa itu kemustahilan buat orang percaya? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, yang pertama kalau saudara lihat slide yang saya bagikan buat saudara, what is impossibility? Kemustahilan adalah dusta daripada iblis. Ketika saudara sakit kanker, ketika saudara sakit tumor, ketika saudara gagal ginjal, ketika saudara leukemia harus cuci darah, dan ketika hamba Tuhan berdoa, dan ketika saudara berdoa, setan berbisik dan berkata, kamu tidak mungkin sembuh, ini sakit yang terlalu parah. Jawabannya nehi, nehi, nehi. Itu dusta iblis ketika saudara didoakan, saudaraku mulai ragu-ragu dan mulai khawatir. Karena Alkitab saya berkata, doa orang benar besar kuasanya. Dan Alkitab saya juga berkata, jika engkau berdoa, saudaraku engkau sungguh-sungguh berdoa, saudaraku surga akan terbuka buat seluruh kehidupan saudara dan saya. Dan Alkitab saya juga berkata, jika engkau berdoa seakan-akan engkau sudah menerima. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, what is impossibility? Yang pertama adalah dusta iblis. Ketika saudara didoakan, ketika saudara berdoa dan berpuasa, saudaraku setan mulai berbisik, nak mungkin engkau nemu. Tapi yang kedua adalah buah pikiran negatif. Saudaraku, makanya pengenalan akan Yesus. Di beberapa sesi yang lalu saya pernah berkhotbah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyampaikan sharing dengan saudara. Pengenalan akan Tuhan menentukan mujizat yang akan terjadi. Jadi rupanya saudaraku, buah pikiran yang negatif ketika saudara didoakan, ketika saudara beribadah. Karena Alkitab saya berkata, ketika engkau beribadah, kuasa daripada ibadah, mujizat, kuasa, kasih Kristus berlaku atas hidup saudara. Satu saat ada orang yang bukan percaya Tuhan. Saudaraku datang kepada saya, suaminya, dia bilang gini, Pak, mbok istri saya ini didoakan, ini bukan percaya Tuhan. Dan kemudian saya bersama istri dan anaknya jalan ke rumah saudaraku. Dan di belakang lagi komsel. Kami di ruang tengah dan satu saat komsel lagi
jalan nyanyi ini. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Na 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 na. Saudaraku, tangan yang tidak bisa digerakkan orang ini. Loh, dia mulai, loh Pak kok bisa jalan? Loh Pak kok bisa gerak? Loh Pak kok bisa diangkat? Dan anaknya bilang gini, ini bukan orang percaya. Mama dengar lagu itu kan, jadinya sembuh. Impossible, buah pikiran negatif itu berbahaya. Makanya Alkitab bilang, semua yang baik, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang mujizat, pikirkanlah itu. Artinya gini, sorry lah ya, yang negatif sudah tidak ada dalam pikiran kita. Pikiran Kristus ada bersama dengan kita. Sehingga kita perkara-perkara yang sifatnya impossible akan menjadi kenyataan. Satu saat salah satu tim penatua kami besok ke tempat orang. Sudah satu keluarga, sudah punya anak satu tapi lama sekali untuk punya anak berikutnya. Dia tanpa doa, dia berkata sebelum pulang, tahun depan akan punya anak. Dia jalan. Dan betul saudaraku, tahun depannya dia hamil dan sekarang sudah punya anak. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Jadi buah pikiran yang negatif, makanya saudaraku, Alkitab tidak berkata seperti ini. Apa yang kau pikirkan, itu yang akan terjadi. Saya mengajak seluruh umat Tuhan yang sedang dengan program ini tentang what is impossibility. Saudaraku, pikirkan yang benar, pikirkan yang mujizat, pikirkan kesembuhan, pikirkan yang indah dan semuanya. Haleluya. Baru saja saya mendoakan istrinya Wakapolda. Dia didampingi oleh perawat, dokter dan semuanya saudaraku. Dan kesehatan dan semuanya sudah cukup. Tapi dia, Pak, mbok ditongakne aku, Pak. Aku ini sakit-sakitan, gula darah naik terus. Saya bilang, Bu, ambil keputusan untuk sembuh. Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, sudah selesai. Jadi sudah didoakan, sudah ada dokter, ada perawat. Tinggal putuskan untuk bahagia dan untuk sembuh. Saya bilang 30 menit bangun pagi akan menentukan sepanjang hari. Jadi kalau bangun pagi putuskan bahagia, saya katakan jika engkau menunggu bahagia, engkau akan menunggu selamanya. Jika engkau menunggu sembuh, engkau akan menunggu selamanya. Putuskan oleh kuasa darah Yesus, aku sembuh. Saudaraku yang sedang dengar program ini, jika engkau sedang mengalami persoalan, masalah dan sakit seperti yang saya ceritakan hari, saksikan hari ini, berkatakan kita punya double speaking power. Aku sembuh, aku diberkati dan aku pulih. Tetapi yang ketiga adalah impossibility, itu adalah milik orang yang tidak menyadari hak-haknya. Oleh karena itu saya ingatkan buat saudara, orang yang tidak tahu haknya, orang yang tidak tahu posisinya sebagai orang percaya, makanya kemustahilan itu terjadi. Tidak mungkin terjadi, saudaraku, bagi orang yang tidak memiliki haknya. Saya sekedar mengingatkan buat saudara, dan ini pernah saya khotbahkan, saudaraku. Ketika orang berada di dalam Kristus, Alkitab berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya tidak peduli saudara dari suku apa, bangsa apa, golongan apa. Jika engkau di dalam Kristus, kata firman Tuhan, engkau menjadi ciptaan yang baru. Hak kita, identitas kita itu penting untuk mengalami hidup dalam seluruh kemenangan kita. Yang pertama, siapakah kita? Kita adalah the man of covenant, umat perjanjian Tuhan. Manusia suka berjanji, manusia suka berubah, pendeta bisa berubah, tapi Tuhan tidak bisa berubah. The man of covenant, disertai dengan sumpah janji Allah terhadap manusia. Aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, akan memulihkan engkau. Kalau sudah Alkitab berkata seperti itu, jangan pernah berkata yang lain. Tapi pendeta, dia tidak ada tapi-tapian. Umat perjanjian. Tapi yang kedua adalah the man who love bagi kebaikan. Saudara dan saya, umat yang istimewa, yaitu umat yang dikasihi oleh Tuhan. Buktinya apa, pendeta? Mungkin saudara tanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya semua saudara dan saya orang berdosa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi rupanya saudara dan saya, model apapun keadaan saudara dan saya, saudaraku dengar, kita ini orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu malam minggu, bete. Tidak ada masalah bete. Kalau saudaraku, karena kita cukup Tuhan mengasihi kita. Apalagi yang jomblo-jomblo, Pak Pendeta tidak pernah merasakan apa artinya malam minggu. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu untuk mendapatkan kekasih misalnya. Malam minggu kalau yang jomblo. Haleluya. Jadi saudaraku, saudara dalam pekerjaan, job bisnis dan semuanya, pengelola, pelaku bisnis, kita nggak mengalami sesuatu yang rasanya berjalan sendiri. Saya sering mendoakan saudaraku, kalau orang-orang yang memang jemaat atau di jemaat di luar kota yang semuanya yang minta doa dalam bisnis, saya cuma ingatkan, you are not steward. You are not, maksud saya, you are not owner, you are steward. Anda bukan pemilik, Anda adalah pengelola. Pemiliknya siapa? Tuhan. Kalau saudara punya toko, pemiliknya Tuhan, punya perusahaan, tokonya Tuhan, kontraktor, pemiliknya Tuhan, dan saudara hanya pengelola, kita percayakan kepada pengelola yang ajaib yang namanya Yesus. Saya percaya hidup ini akan indah. Saya bangga dengan Pak Hartono dan juga Bu Vera. Saya lihat bulan-bulan ini sedang naik daun, bukan daun pisang. Lagi sedang mengalami bagaimana kasih karunia Tuhan sedang berjalan. Ada sahabat saya, keluarga saya yang ada di Bali, di insuran. Dan mereka sedang mengalami bagaimana setelah COVID naik sekali sudah jenjangnya. Dan mendapatkan kasih karunia. Dari mimbar yang kudus ini saya selamat dan sukses, saya katakan itu baru pintu. Dan pintu-pintu yang lain akan dibukakan. Kalian akan menghadapi sesuatu yang sangat luar biasa. Tetap semangat. Karena Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Engkau akan berjalan, Pak Hartono sama Ibu Vera. Engkau akan mengalami perjalanan yang sangat luar biasa. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Kita ini lebaikan orang yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku, anak yang paling disayangi aja dikasihkan, apalagi semuanya. Tapi yang ketiga, the man more than a woman. Artinya saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang. Mungkin saudara Pak, tapi pendeta, tapi Pak Wahyu, no. Allah belum selesai bekerja. Kenapa saya disebut lebih daripada padahal saya sedang mengalami masalah, problem, kesulitan dan sebagainya. Allah belum selesai bekerja, John. Tuhan akan bekerja dahsyat dan luar biasa. What is impossibility? Kemustahilan adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Contohnya adalah mayat hidup kembali. Itu kemustahilan, tapi tulisan merah yang saya tulis dengan tulisan merah tebal, semoga menginspirasi saudara di tengah-tengah pergumulan, semoga memberikan pewahyuan, memberikan rema atas hidup saudara. Kalau saudara bisa lihat dari layar yang kita sedang buat slide yang ada tulisan merah, kita baca sama-sama. 2, 3. Kemustahilan adalah tempat bagi mujizat Tuhan bekerja. Kita ulangi sekali lagi, baca sama-sama. Kemustahilan adalah tempat bagi mujizat Tuhan bekerja. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kemustahilan adalah tempat bagi mujizat Tuhan untuk bekerja. Jika hari ini saudara berkata, Pak Wahyu, saya mustahil untuk kanker saya sembuh. Mustahil setiap hari saya harus cuci darah setiap minggu sekali atau 1 bulan 2 kali 3 kali. Saya mustahil karena saya kemo pendeta. Don't worry, be happy. Karena kemustahilan adalah area, adalah tempat bagi mujizat Allah bekerja. Jika engkau mustahil untuk menyelesaikan rumah, jika engkau mustahil untuk mendapat keturunan,
Jika engkau mustahil untuk diberkati, jika engkau mustahil untuk sukses, jika engkau mustahil dan sebagainya, sedang alami jalan buntu, dengar baik, kemustahilan adalah tempat bagi mujizat Tuhan bekerja. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Baru-baru ini kita ngalami berkat Tuhan. Ibu saya yang saya cintai biasa lari pagi, jalan cepat. Mau masuk kamar jatuh des, masuk rumah jatuh des. Pegang kursinya lari dan jatuh brek. Akhirnya tangan sebelah kiri harus berurusan dengan dokter. Saudaraku, tapi saya percaya dan harus istirahat sekitar 3 bulan. Harusnya 6 bulan ibu saya nawar karena buka kantin jadi suka tawar menawar. Ditawar 3 bulan. Pulang rumah saya cuma bilang, ada kuasa percepatan. Ada beberapa kesaksian yang saya alami. Ada satu jemaat dan juga pendeta kita jatuh dan harus istirahat 7-8 bulan. Dalam hitungan hari dia pulih kembali. Jadi jika saudara sedang menghadapi berbagai macam hal hari ini, dan ada satu kata yang muncul, hanya mustahil Pak Pendeta dipulihkan. Mustahil Pak Wahyu diberkati. No. Karena kamus kita, Tuhan berkata nothing is impossible with God. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Dan ayat itu dilanjutkan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tanya sebelah kiri sebelah kanan, apakah engkau orang percaya? Jika engkau nonton acara ini, program ini, ibadah bersama dengan keluargamu, tanya, kau orang percaya bukan? Alkitab berkata, all things are possible to him that believe. Jika saudara bersama dengan keluargamu hari ini sedang mengalami mustahil, hal yang mustahil untuk sembuh, untuk pulih, untuk diberkati, tanya, kamu orang percaya enggak? Katakan tepuk dada saudara sama kata, saya orang percaya. Tepuk dada saudara, saya orang percaya. Artinya apa? Kalau saudara menyatakan diri sebagai orang percaya, di situ kemustahilan akan menjadi kenyataan. Yang setuju katakan amin. Yang sakit akan sembuh, yang bangkrut akan dipulihkan, yang mustahil, pintu yang tertutup, dia jagonya membuka jalan buat pintu-pintu yang tertutup. Katakan sama-sama, Efata. Ayat ini sangat bagus saudaraku. Markus 9:23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Oleh kemurahan Tuhan, saya banyak membina secara rohani TNI Polri yang saya bina, saya doakan, saya kasih pengertian. Dan yang tadi saya doakan tadi, karena pas hari ulang tahunnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia cukup bangga dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena semua yang terjadi hanya kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, dan mereka banyak mengalami kemustahilan. Mustahil Pak, jenjang saya, pangkat saya naik. Satu saat saya ditelepon oleh salah satu anak Tuhan, seorang polisi. Dia telepon saya dan berkata, Pak, bintang saya turun. Maksud saya tidak ngerti. Maksud saya dia bergumul dari perjalanan hidup dari Kapolres dan sampai kepada jenjang yang selanjutnya. Karena di setiap tempat dia tugas, saya diundang untuk mendoakan rumahnya. Dia cuma mau bilang, Pak, oleh karena anugerah Tuhan, bintang saya turun. Saya cuma percaya akan ada bintang-bintang lagi yang lebih lagi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Katakan tepuk dada sekali lagi, saya orang percaya. Mungkin saudara berada di satu perusahaan dan saudara rasanya stagnan. Tidak terjadi terobosan-terobosan. Tapi dengar baik, ada Tuhan yang menjadi penasihat ajaib. Mungkin saudara bisnis, saudaraku, dan minggu lalu saya katakan waktu konser kemerdekaan, freedom, merdeka, dibebaskan dari semua kutuk keturunan,
kutuk sakit penyakit, kutuk dosa, termasuk hutang-hutang. Yang punya hutang, percayalah tahun ini semua akan diselesaikan dan lunas, bablas angin ini. Haleluya. Jadi Bapak Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tulis di status WA saudara, kata Pendeta Wahyu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Yeremia berkata, saudaraku, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dan kekuatanmu yang besar, dan dengan lenganmu yang terentang tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Keren banget saudaraku. Jadi mulai pikiranmu saudaraku, pikiran kita, otak kita dipenuhi dengan firman dan mulai berkata tidak ada yang mustahil. Mulai berkata bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan semuanya saudara mulai berkata perjalanan hidup saudara 30 menit bangun pagi menentukan mulai mujizat Allah terjadi. Katakan aku sembuh, aku pulih, aku bebas, dan semuanya akan terjadi dalam hidup saudara. Makanya lagu tadi dikatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah saudaraku, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Banyak pendeta mengkhotbahkan saudaraku tentang Tuhan sanggup dan semuanya bersama dengan Yesus lakukan perkara yang besar. Tetapi hari ini kita akan membahas dalam waktu yang tidak lama hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Amin. Yang pertama adalah Tuhan itu tidak bisa berbohong. Manusia boleh berbohong, pendeta boleh berbohong, istri boleh berbohong, suami boleh berbohong. Tetapi Alkitab saya berkata, lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta dan tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Yang setuju katakan amin. Jadi hal pertama yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah Dia Tuhan yang tidak bisa berbohong. Kalau Dia berjanji menyembuhkan, Dia berkata oleh karena bilurku akan sembuh. Kalau Dia Alkitab berkata aku akan memulihkan engkau, Tuhan berkata juga akan terjadi sesuai dengan iman kita. Kalau Dia berkata aku menyertai engkau, memberkati engkau, langkah kakimu akan disebut berhasil dan semuanya itu akan terjadi. Bukan seperti lagu kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Saya suka geli kalau orang-orang yang lagi pacaran saudara. Biasanya kalau pacaran dia mulai berkata sumpah. Saudaraku sampai gini, sumpah aku jujur dan aku setia padamu, untuk meyakinkan, aku yakin kepada pasangannya. Sumpah aku cinta kamu, sumpah aku jujur. Karakteristik Tuhan kita yang pertama yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa berbohong. Oleh karena itu bersyukur karena Yesus Kristus, karena Dia tidak pernah berbohong dan semua janjinya akan tergenapi. Apakah itu bohong saudaraku? Bohong adalah belum ada definisi yang lengkap. Bisa juga dikatakan berbohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Unsur kesengajaan ada maksud agar orang lain percaya. Secara lengkap adalah berbohong adalah dengan sengaja mengatakan yang tidak benar agar orang lain percaya. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, itulah yang tidak bisa dilakukan Tuhan yang pertama. Dia sama sekali tidak bisa berbohong. Mungkin tetanggamu berbohong, mungkin suaminya berbohong, tapi Yesus tidak pernah berbohong. Semua janjinya akan tergenapi. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang kedua, apakah yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Ialah dia tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, kata 2 Petrus 3 ayat 9. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan adalah berbohong. Tuhan artinya apa? Tuhan yang selalu menepati janjinya. Janji kesembuhan, janji pemulihan, janji keberkatan, janji perlindungan yang terjadi atas hidup saudara. Sekalipun saudara sedang dihadapkan meja hijau hari ini, Tuhan menyertai, itulah janjinya dan tidak bohong. Tapi yang kedua adalah Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Artinya Dia Tuhan yang konsisten. Tuhan yang
konsisten menepati janji-janjinya atas hidup saudara dan saya. Dia tidak lalai sekalipun mungkin kita berpikir Tuhan sudah lewat. Saudara ingat kasus Lazarus. Ketika Yesus bersama-sama rombongan datang ke rumah Lazarus. Panitia kematian sudah bilang, Yesus kau terlambat. Karena sudah 2 hari dia sudah mati, tidak bernafas. Dan sudah ada harapan lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jawab apa? Dia tidak mati, dia hidup. Jika kehidupanmu mengalami kematian hari ini, bisnismu sedang mengalami kematian, stagnan, tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami terobosan. Undang Yesus dalam hidup saudara, dalam perusahaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu. Akan ada kehidupan yang muncul ketika Yesus ada. Saudara juga ingat ketika Yesus bersama dengan murid mengalami diguncang oleh angin sangkal. Yesus tertidur nyenyak. Tapi saudaraku, apapun yang kita jumpai, mau gelombang pasang menderas karang diri, kita ngalami banyak perkara memang banyak. Saudaraku mungkin seperti itu. Tapi selama ada Yesus, saya memberikan garansi. Sekalipun kaparmu goyang, rumah tanggamu goyang, undang Yesus, invite Jesus, undang Yesus kembali. Hamba Tuhan yang bersama-sama dengan saya, ada sekitar 30 hamba Tuhan yang gembalakan bersama dengan saya dan semuanya di cabang-cabang. Sekalipun ada tantangan, masalah, ada goncangan, yang penting Yesus tetap ada dalam perahu pelayanan pengembalaan hidup kita, rumah tangga kita, perusahaan kita. Tidak akan sampai tenggelam. Last minute mujizat Allah terjadi. Ketika Yesus berkata, ketika Alkitab berkata, I am that I am, eheye, aser eheye, kebenaran aku adalah aku. Tuhan sedang berkata, I am the bread to life, aku adalah roti hidup. Dia berkata, I am the light of the world. Dia adalah sudah terang dunia buat kita. Dia berkata, aku adalah pintu. Artinya apa? Tidak ada pintu-pintu yang tertutup. Yesus berkata, adalah gembala agung yang baik. Artinya perjalanan kita disertai, dilindungi, didampingi, dan dibela. Ketika Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya saudaraku, tidak ada kegagalan, tidak ada stagnasi yang terus bisa bertahan. Karena bangkit bersama dengan Yesus. Juga dia berkata, I am the way. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Dia sedang membuka jalan yang terbaik penuh dengan kemuliaan. Dan dia berkata, I am the true wine. Dia adalah anggur yang baru buat kita. Anggur, amin. Jadi saudaraku, dia tidak menepati janjinya apa? Tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun dia berkata, Alkitab dalam kitab Mazmur berkata, saudaraku, dia very present, tepat waktu memberikan pertolongan atas hidup kita. Tapi yang kedua, yang ketiga, setelah yang kedua, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Yang ketiga adalah mengingat Tuhan tidak mengingat dosa yang sudah diakui. Akulah dia dalam Yesaya 43 ayat 25. Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosamu. Yang suka mengingat dosa kita ini siapa? Biasanya pendeta. Biasanya majelis, biasanya diaken, biasanya teman-teman kita. Tuh bekas orang tidak bagus tuh. Ini orang tidak bagus Ini orang dulu brengsek. Sekarang ini masih gereja macam pendeta. Hayya. Saudara. Mungkin ada orang yang berkata, Pak Pendeta, saya seperti telur di ujung tanduk dulunya Pak Pendeta. Hidup saya gelap gulita tak iya. Hancur besoknya telur. Alkitab saya berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Oleh karena itu Bapak Ibu sahabat Kristus, jika engkau sedang berada di jalan yang salah ketika mendengarkan program ini, engkau sedang menuju bukan fokus kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau sedang berada yang namanya saya istilahkan adalah hamartia, missing target. Tidak berada, tidak sampai sasaran yang Tuhan mau. Engkau tidak menjalankan kehendak Tuhan. Saya mengundang sebagai hamba Allah, balik. Ada rencana Tuhan, rencana pengampunan. Alkitab saya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba.
Amin. Jadi tidak, saya sering katakan ketika saya mulai masuk dalam perjamuan kudus, saya katakan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ketika Alkitab saya berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah kita setia dan adil. Dan di dunia ini tidak ada orang yang tidak berdosa. Kalau engkau sedang missing target, tidak sampai kepada sasaran yang Tuhan kehendaki, balik kepada Tuhan. Rencana pemulihan, rencana pengampunan itu akan terjadi, dan rencana keberkatan itu akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Tuhan lupa semua dosa kita. Kalau kita tanya Tuhan, dosa saya apa setelah saya minta ampun? Aku nggak ingat tuh Wahyu. Yang ingat tuh diaken tuh. Yang ingat tuh majelis tuh. Yang ingat tuh teman sekantor. Tapi Yesus berkata, akulah Tuhan yang menghapus dosa pemberontakan. Tetapi yang keempat, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, dia tidak menjawab doa yang tekun. Dia tidak bisa tidak menjawab doa yang tekun. Jadi artinya gini saudara. Ketika kita berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh, saudaraku, Tuhan selalu menjawabnya buat kita. Jangan salah miskom sama Tuhan. Ya, yang bisa dijawab doanya kan pendeta saja. Yang kudus kan pendeta. Pendeta ada yang tidak kudus. Ya, yang bisa jawab doanya kan hanya majelis, hanya diaken saja. Kita kan awam. Sudah tahu artinya awam? Awam itu artinya idiot. Jadi ketika kita ini kan kaum awam, kita kaum idiot. Jangan pakai bahasa itu lagi. Tidaklah Allah membenarkan orang-orang pilihannya dan siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tadi di awal saya doakan, ketuklah pintu akan dibukakan. Jika hari ini kau sedang berdoa untuk sebuah pemulihan, untuk sebuah kesembuhan. Saya ada banyak hal, pokok-pokok doa saya bersyukur kita ada pasukan doa yang hampir kalau dihitung bisa 16 kalau rajin semua Pak ya. 16 jam setiap waktu, setiap hari berdoa. Kita mendoakan semuanya, jemaat semuanya. Beberapa pokok-pokok doa yang terus diupdate, yang dikomandani oleh pendeta Efraim. Dia menjawab doa. Buang kamus yang ada di dalam pikiranmu bahwa dia Tuhan yang tidak sanggup menjawab doa. Hanya pendeta saja, hanya majelis saja yang doa dan jawab. No. Alkitab saya bukan hanya untuk pendeta, tetapi Alkitab saya untuk semua orang yang percaya. Tetapi yang kelima, apa yang tidak bisa dilakukan Allah? Dia tidak memberkati orang yang setia. Dia tidak bisa tidak memberkati orang yang setia. Tuhan Allah mengangkat engkau menjadi kepala, yang setuju katakan amin. Dan bukan menjadi ekor, yang setuju katakan amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, ini ku sampaikan kepada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dia tidak bisa tidak memberkati orang yang setia. Amin. Oleh karena itu kesetiaan terhadap Tuhan itu penting. Kesetiaan melayani itu penting saudaraku. Ada banyak orang, saya tidak melayani lagi Pak. Kenapa? Di gereja banyak masalah. Yes. Gereja yang sehat seharusnya ada masalah untuk memproses kita menjadi pelayan-pelayan yang istimewa, yang dewasa. Saya tidak mau singer lagi Pak. Kenapa? Itu singer sebelah saya matanya kalau lihat saya macam sirik saja. Saya tidak bisa Pak. Gereja terlalu disiplin. Ya disciple, murid harus disiplin. Tidak semau gue. Alkitab saya berkata, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, di sesi yang lalu saya katakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Radah artinya berkuasa. Saya berdoa, saudaraku menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan. Oleh karena itu ada satu kata yang menarik dalam Alkitab, yaitu refaya. Prosperity, kemakmuran.
Saya sedang tidak berbicara teologi kemakmuran, tetapi Alkitab saya berkata, dan engkau akan memberikan kepada semua negeri ini seperti yang telah kau janjikan dan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikan kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kami secara gereja Tuhan bersyukur di tengah-tengahnya COVID antara 2020 sampai 2021. Oleh karena itu acara KLC saya diminta untuk memberikan testimoni apa yang sudah Tuhan kerjakan. Sebenarnya Tuhan kita tidak buat apa-apa. Saya pendeta Henggi, pendeta Adi, pendeta Pojo, dan tidak buat apa, pendeta yang tidak buat. Tapi murni karya Tuhan. Kami mengalami dipelihara oleh Tuhan. Mulai dari pembangunan, tanah dikasihkan, mobil dikasihkan, semua seorang nabur begitu dasar. Dan orang berbisik di telinga saya, Pak, saya heran. Di tengah-tengah COVID saya mengalami prosperity, kemakmuran. Praise God. Saudaraku. Jadi rencana Tuhan itu bukan rencana kecelakaan, kemiskinan, kegagalan. Rencana Tuhan adalah master plan of prosperity. Saudaraku. Jangan bilang, ya Pak, kita ini orang miskin, memang nasibnya ini. No, kita tidak percaya nasib, kita percaya predestinasi. Tetapi yang terakhir, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, Tuhan tidak bisa tidak menyembuhkan. Amin. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan tulisan kita baca sama-sama. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi saudaraku, saudara buang konsep dalam pikiranmu bahwa Tuhan itu tidak menyembuhkan penyakit, dan kita kadang-kala ketemu, wah ini penyakit berat Pak, tidak bisa ngalami mujizat, ini kanker stadium tinggi Pak, ini leukemia Pak, ini sakit kanker otak Pak, ini sakit kanker usus Pak, ini masalah rumah tangga terlalu berat Pak, ini mas semuanya Pak, maaf Pak, kayak Bang Emes, iya Pak, 3 hari tidak makan Pak, tolong Pak. Jangan mentalitas pengemis. Alkitab berkata yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, dia tidak bisa tidak menyembuhkan semua sakitmu, karena semua bilur-bilurnya menjadi sembuh. Haleluya. Saya berdoa minggu ini adalah minggu mujizat buat saudara, untuk mengalami perkara-perkara ajaib. Bukan karena pendeta Wahyu, bukan karena pendeta Hengki, tetapi karena kuasa Tuhan. Hal yang tidak bisa dilakukan, saya simpulkan yang terakhir. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah kita adalah Tuhan kita tidak bisa berbohong. Tapi yang kedua, Tuhan kita, Tuhan yang tidak lalai, tidak bisa tidak menepati janjinya. Artinya firman-Nya ya dan amin. Tapi yang ketiga, Tuhan, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah kita? Tuhan tidak bisa, Tuhan mengingat dosa yang sudah diakui, tidak bisa mengingat dosa yang sudah kita lakukan. Putih seperti salju. Tetapi yang keempat, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Tuhan tidak bisa tidak menjawab doa-doa yang lahir dari seorang yang tekun. Yang kelima, Tuhan tidak bisa tidak memberkati orang yang setia kepadanya. Dan yang terakhir, Tuhan tidak bisa tidak menyembuhkan umat pilihannya Allah. Amin, amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mari nyanyikan pujian sama-sama. What is impossible? Apakah kemustahilan itu? Kemustahilan, ikuti sama-sama dengan saya. Kemustahilan adalah tempat bagi mujizat Allah bekerja. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Pak Pendeta ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Sama-sama, berdiri sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dari awal sama-sama dengan penuh keyakinan iman. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
amin, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin, amin, haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Rohku. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini di hati saudara dan pikiran saudara. Curahkanlah. Lambaikan tangan saudara. Katakan sama-sama. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Pak Hendri, maksud saya, dengan Ibu Vera yang sedang dibawa dalam seluruh kemuliaan Tuhan. Saya ralat tadi namanya bukan Pak Hendri, tapi saya sebut Pak Herianto, tapi Pak Hendri dan Ibu Vera. Berkati. Dan hari ini jika saudara sedang berada dalam situasi kemustahilan, berjumpa dengan yang mustahil, saya hanya ingatkan sebelum saya berdoa, kemustahilan adalah tempat bagi mujizat Tuhan bekerja. Angkat tangan saya, saudara, dan saya berdoa. In the name of Jesus, dalam nama Yesus, jika hari ini kami mengalami kemustahilan apa saja, untuk sembuh, untuk diberkati, untuk dipulihkan, untuk sukses, aku berdoa demi nama Yesus, kemustahilan adalah tempat bagi mujizat Allah bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Demi nama Yesus, mujizat Allah dinyatakan, sembuh, pulih, diberkati, dan mengalami surga terbuka demi dan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kami mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu ya Allah. Karena kemurahan Tuhan kami ada dan kami menikmati napas hidup ini. Dan kini saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Menguduskan hamba-Mu, menguduskan hamba-hamba-Mu, bahkan setiap umat-Mu yang akan mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus ini. Roti dan anggur yang kami gunakan, kiranya dikuduskan oleh kuat kuasa darah-Mu, sehingga ini akan menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, seraya kita mengangkat roti di atas tangan kanan kita, dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Allah, Yesus telah berkorban bagi saudara dan saya. Bahkan tubuhnya sudah tercabik-cabik untuk memulihkan bahagian hidup saudara dan saya yang telah dirusak oleh dosa. Oleh karena itu percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sambil saudara mempersiapkan anggur yang ada, mari kita mengangkat dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus telah berkorban, darahnya telah dicurahkan untuk membasuh, menyucikan, membersihkan saudara dan saya daripada setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kebenaran firman-Nya berkata bahwa jika kita mengaku segala dosa dan kejahatan kita, maka Dia adalah Allah yang adil dan setia. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Percaya ke saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan saudara. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bahwa Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mau berkorban bagi kami. Kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya bahwa ini akan membawa kami mampu melewati setiap keadaan yang ada. Apapun yang akan kami alami, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Segala sesuatu yang kami lewati hari-hari ini, sungguh Engkau Bapa yang baik, yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Allah, kami akan memasuki minggu kerja kami yang baru. Kami percaya bahwa minggu ini adalah minggu keberkatan bagi kami. Minggu di mana kami melihat anugerah, berkat, kasih sayang, dan pertolongan Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami, masa depan kami. Kami percaya ada di dalam tuntunan Tuhan. Dan biarlah kami boleh pulang dengan membawa segala berkat yang baik yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan kami mulai dari saat ini kekal selamanya, bahkan sampai Maranatha Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan yang percaya bahwa setiap kita telah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.